Baik, di sini pemeriksaan pendengaran tes RIN. Yang pertama, definisinya. Tes pendengaran dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan pendengaran kedua telinga. Untuk tujuannya sendiri di sini untuk membandingkan hantaran udara dan hantaran tulang untuk pada satu telinga saja. Untuk yang selanjutnya tujuannya untuk mengevaluasi jika terjadi gangguan pendengaran konduktif atau sensori neural. Baik, untuk persiapan alatnya, yang pertama ada garpu tala, lalu stopwatch atau jam tangan, lalu alat tulis dan status pasien. Untuk persiapan kliennya sendiri yaitu untuk persiapan klien, kita identifikasi klien dan seperti begini. Selamat siang Mbak, saya dengan perawat Mega. Bisa disebutkan nama, alamat, dan nomor registrasinya. Nama saya Fazila Anda. Alamatnya? Alamat di Jalan Gelatik. Nomor registrasinya? 108. Baik, selanjutnya itu jelaskan tindakan atau tujuan yang akan kita lakukan. Nah, untuk tujuannya sendiri itu kita membandingkan hantaran udara dan hantaran tulang pada satu telinga penderita. Dan tujuan yang selanjutnya lagi untuk mengevaluasi jika terjadi gangguan pendengaran konduktif dan sensoneural. Setelah itu kita persiapan prosedur tindakan. Yang pertama kita cuci tangan terlebih dahulu. Setelah cuci tangan, kita persilakan pasien untuk duduk di tempat yang sudah kita persilakan dan menghadap kepada perawat atau pemeriksa. Untuk selanjutnya kita pegang garpu tala tersebut dengan tangan kanan, lalu dipukul di bagian telapak tangan seperti begini. Lalu kita taruh di bagian prosesus mastoideus seperti begini. Dan setelah itu kita sudah taruh di prosesus mastoideus, lalu anjurkan klien atau pasien untuk mengangkat tangan atau berbicara jika tidak ada bunyi pada garpu tala. Dan selanjutnya pindahkan atau angkat cepat garpu tala dengan jarak di bagian lubang hidung dengan jarak 1-2 cm. Jika tidak ada bunyi lagi, anjurkan kepada klien untuk mengangkat tangan. Nah, setelah itu tidak lupa lagi, tidak hanya di telinga bagian kanan juga, tapi kita juga di telinga bagian kiri. Sama seperti di telinga bagian kanan. Setelah kita melakukan di tulang bagian belakang atau prosesus mastoideus, anjurkan klien untuk setelah kita pukul begini, kita taruh di prosesus mastoideus, lalu anjurkan klien untuk mengangkat tangan atau berbicara jika tidak ada bunyi pada garpu tala tersebut. Lalu pindahkan secara cepat dengan jarak 1-2 cm. Lalu anjurkan kepada klien lagi untuk berbicara atau mengangkat tangan jika tidak ada bunyi pada garpu tala tersebut. Baik, selanjutnya kita bisa rapikan alat-alat dan rapikan pasien. Lalu kita cuci tangan dan jangan lupa untuk didokumentasikan. Lah, untuk evaluasinya di sini, apabila hantaran udara atau bunyi yang didengar pasien lebih lama atau lebih kencang di depan lubang telinga daripada hantaran tulang telinga, itu disebut pasien normal. Apabila hambatan tulang telinga lebih besar dibandingkan hantaran udara, itu artinya ada masalah pada bagian telinga pasien. Itu disebut tuli konduktif. Itu pemeriksaan dari tes Riner. Dan yang selanjutnya
kita melakukan pemeriksaan tes Weber. Tes Weber di sini tujuannya sama dengan tes Riner, tes pendengaran yang dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan pendengaran kedua telinga. Untuk tujuannya di sini hanya satu, untuk membandingkan hantaran tulang antara kedua telinga penderita. Untuk persiapan alatnya sendiri di sini sudah ada garpu tala dengan frekuensi 512 Hz, dan alat yang kedua adalah persiapan alat tulis dan status pasien. Untuk persiapan klien dan lingkungannya, kita identifikasi lagi seperti tadi, menanyakan nama, nomor registrasi, dan rumah. Silakan disebutkan nama. Nama Faizanesha Amira, alamat di Jalan Kelatik, Nomor registrasinya. 108. Baik, setelah melakukan kita identifikasi klien, kita menjelaskan klien dan tujuan dan tindakan apa yang kita lakukan. Tujuannya tadi untuk membandingkan hantaran tulang pada antara kedua telinga penderita. Dan untuk prosedur tindakannya tidak lupa kita yang pertama mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita persiapkan klien untuk duduk di tempat yang sudah kita beri dan berhadapan dengan perawat atau pemeriksanya. Untuk yang kedua, pegang garpu tala. Setelah kita pegang garpu tala, lalu kita pukul di bagian telapak tangan seperti begini. Kita taruh di bagian kepala atau vertex atau pada bagian dahi atau glabella. Kita taruh di sini. Setelah kita taruh di bagian vertex atau pada glabella, kita tanya kepada pasien atau klien apakah terdengar bunyi pada garpu talanya atau tidak. Jika tidak, silakan mengangkat tangan. Nah, setelah kita tanya, kita selesai pemeriksaan, kita rapikan kembali alat-alat, lalu kita cuci tangan dan tidak lupa kita dokumentasi. Terima kasih. Jika pasien mendengar suara garpu tala itu lebih keras dibandingkan telinga lainnya, itu apabila terjadi lateralisasi ke salah satu telinga, menandakan ada gangguan di telinga pasien. Apabila telinga yang bermasalah atau sakit, tadi itu disebut konduktif. Dan apabila terjadi lateralisasi telinga tidak sakit, itu disebut tuli sensori neural. Sekian dari saya, terima kasih.